dituduh menyimpang karena tidak menikah. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir bin Abdillah bukan sekadar ahli ibadah di waktu malam saja, namun juga mujahid di siang harinya. Tiada penyeru jihad fi sabilillah memanggil melainkan beliau segera mendatanginya. Sudah menjadi kebiasaan beliau, manakala hendak bergabung bersama para mujahidin yang hendak berperang, beliau melihat-lihat kelompok pasukan untuk memilihnya. Jika beliau dapatkan yang sesuai, beliau berkata kepada mereka, "Wahai saudara, sesungguhnya aku ingin bergabung bersama kelompok kalian ini jika kalian mau mengabulkan 3 permintaanku." Mereka bertanya, "Apa 3 permintaan tersebut?" Beliau menjawab, "Pertama, hendaknya kalian perkenankan aku untuk menjadi pelayan bagi keperluan kalian, maka tidak boleh seorang pun di antara kalian merebut tugas tersebut. Kedua, hendaknya akulah yang dijadikan muadzin, maka tidak boleh seorang pun di antara kalian merebut tugas azan untuk salat. Ketiga, hendaknya kalian izinkan aku untuk menginfakkan hartaku kepada kalian sesuai kemampuanku." Jika mereka menjawab, "Ya," maka beliau segera bergabung. Namun jika dijawab tidak, maka beliau mencari kelompok pasukan lain yang mau menerima permintaan tersebut. Sungguh di kalangan para mujahidin tersebut Amir bin Abdillah mengambil bagian yang banyak dalam hal risiko dan kesusahan, namun mengambil bagian terkecil dalam hal yang menyenangkan, pembagian ghanimah. Beliau terjun di kancah peperangan dengan gigih yang tiada orang lain segigih beliau dalam berperang. Akan tetapi di saat pembagian ghanimah, tiada yang lebih enggan menerima daripada beliau. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala usai perang Qadisiyah di istana Kisra, beliau perintahkan Amr bin Mukarin untuk mengumpulkan ghanimah dan menghitungnya agar selanjutnya seprima dari ghanimah tersebut dapat dikirim ke Baitul Mal bagi kaum muslimin. Adapun sisanya dibagikan kepada para mujahidin. Maka dikumpulkanlah harta benda berharga yang luar biasa banyaknya. Di sana ada keranjang besar yang tertutup oleh tumpukan bebatuan berisi penuh bejana-bejana dan emas dan perak yang biasa dipakai oleh raja-raja Persia untuk makan dan minum. Ada pula sebuah kotak dan kayu mewah yang tatkala dibuka ternyata berisi baju-baju, pakaian dan selendang kaisar yang berenda permata dan mutiara. Ada lagi kotak perhiasan yang berisi barang-barang berharga seperti kalung dan perhiasan yang beraneka ragam. Ada juga kotak yang berisi senjata-senjata milik raja-raja Persia terdahulu, dan pedang-pedang para raja maupun pemimpin yang tunduk kepada Persia sepanjang perjalanan sejarah. Di saat orang-orang bekerja menghitung ghanimah di bawah pengawasan kaum muslimin, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang kusut dan berdebu sedang membawa kotak perhiasan yang berukuran besar dan berat bebannya. Dia mengangkat dengan kedua tangannya sekaligus. Mereka memperhatikan dengan seksama, mata mereka belum pernah melihat kotak perhiasan sebesar itu. Belum ada pula di antara kotak perhiasan yang telah terkumpul yang setara atau mendekati besarnya dengan kotak tersebut. Mereka melihat apa yang ada di dalamnya, ternyata penuh berisi perhiasan permata dan intan. Lalu mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, "Di manakah Anda dapatkan simpanan yang berharga itu?" Orang tersebut menjawab, "Aku dapatkan dalam peperangan Anu di tempat Anu." Mereka bertanya, "Sudahkah Anda mengambil sebagiannya?" Orang itu menjawab, "Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Demi Allah, sesungguhnya kotak perhiasan ini dan seluruh apa yang dimiliki raja-raja Persia bagiku tidaklah sebanding dengan kuku hitamku. Kalaulah bukan karena ini merupakan hak bagi kaum muslimin niscaya, aku tidak sudi mengangkatnya dari dalam tanah dan tidak akan aku bawa ke sini." Mereka bertanya, "Siapakah Anda? Semoga Allah memuliakan Anda." Orang itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memberitahukannya karena kalian nanti akan memujiku. Tidak pula aku ceritakan kepada selain kalian karena mereka akan menyanjungku. Akan tetapi aku memuji Allah Ta'ala dan mengharap pahalanya." Kemudian ia meninggalkan mereka dan pergi. Mereka menyuruh seseorang untuk mengikuti laki-laki tersebut guna memberitahukan kepada mereka siapa sebenarnya laki-laki misterius tersebut. Utusan tersebut terus membuntuti di belakangnya tanpa sepengetahuan beliau, hingga sampai kepada para sahabatnya. Utusan tersebut bertanya kepada mereka perihal laki-laki itu. Lalu mereka menjawab, "Apakah Anda belum tahu siapa laki-laki itu? Dialah ahli zuhudnya orang Bashrah, Amir bin Abdillah et-Tamimi." Meski demikian gemilangnya perjalanan hidup Amir bin Abdillah namun beliau tidak terhindar pula dan hasutan dan gangguan manusia. Beliau menghadapi risiko seperti yang biasa dialami oleh orang yang lantang menyuarakan kebenaran, mencegah kemungkaran dan berusaha untuk menghilangkannya. Peristiwa yang melatar belakangi beliau mendapatkan hasutan tersebut bermula ketika beliau melihat salah seorang anak buah dan kepala polisi Bashrah sedang memegang leher seorang ahli zimmah dan menariknya.
Sementara orang zimmi tersebut berteriak meminta tolong kepada manusia, "Tolonglah aku, semoga Allah menolong kalian. Tolonglah ahli zimmah, yang dilindungi, Nabi kalian wahai kaum muslimin." Maka Amir bin Abdillah menghampirinya dan bertanya, "Kamu sudah menunaikan jizyah yang menjadi kewajibanmu?" Ahli zimmah itu menjawab, "Ya, aku sudah menunaikannya." Amir menoleh kepada orang yang memegang leher ahli zimmah tersebut dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan darinya?" Dia menjawab, "Aku ingin dia pergi bersamaku untuk membersihkan kebun milik kepala polisi." Amir bertanya kepada Sid Zimmi, "Anda berhasrat untuk kerja di tempat tersebut?" Sid Zimmi menjawab, "Tidak, karena tugas itu akan memeras tenagaku dan aku tidak bisa mencari makan untuk keluargaku." Lalu Amir menoleh lagi kepada laki-laki yang memegang leher Zimmi tersebut, "Lepaskan dia." Ia menjawab, "Aku tidak akan melepaskannya." Maka tidak ada pilihan bagi Amir selain menyelamatkan orang Zimmi tersebut sembari berkata, "Demi Allah, tidak boleh perjanjian orang Zimmi untuk dilindungi dengan Nabi Muhammad dibatalkan selagi saya masih hidup." Kemudian berkumpullah manusia dan turut membantu Amir mengalahkan polisi itu, dan akhirnya selamatlah orang Zimmi tersebut. Sebagai pelampiasannya, teman-teman petugas polisi tersebut menuduh Amir sebagai orang yang tidak taat pemerintah dan keluar dan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berkata, dia tidak mau menikah dengan wanita, tidak mau makan daging hewan dan susunya, tidak mau menghadiri pertemuan yang diadakan pemerintah. Dan mereka mengadukan persoalan tersebut kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Khalifah memerintahkan Wali Bashrah untuk memanggil Amir bin Abdillah dan meminta keterangan kepadanya perihal tuduhan yang ditujukan atasnya, lalu hasilnya agar dilaporkan kepada Khalifah. Maka Wali Bashrah memanggil Amir dan berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyuruhku bertanya kepadamu perihal perkara-perkara yang dituduhkan kepada Anda." Amir menjawab, "Silakan Anda bertanya sesuai dengan yang diinginkan Amirul Mukminin." Lalu Wali Bashrah bertanya, "Mengapa Anda menjauhi sunnah Rasulullah dan tidak mau menikah?" Beliau menjawab, "Aku tidak menikah bukan karena ingin menyimpang dan sunnah Rasulullah, karena aku tahu bahwa tidak ada kerahiban, hidup membujang untuk beribadah, dalam Islam. Namun aku hanya memiliki satu jiwa saja, maka aku jadikan ia untuk Allah dan aku khawatir jika istriku kelak akan mengalahkan hal itu." Wali berkata, "Lalu mengapa Anda tidak mau makan daging?" Beliau menjawab, "Aku bersedia memakannya bila aku berselera dan aku mendapatkannya. Namun apabila aku tidak berselera atau aku berselera namun tidak mendapatkannya, maka aku tidak memakannya." Beliau ditanya lagi, "Mengapa Anda tidak mau makan keju?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di daerah saya banyak tinggal orang-orang Majusi yang membuat keju. Mereka adalah suatu kaum yang tidak membedakan antara bangkai dengan hewan yang disembelih. Sehingga saya khawatir jika minyak yang merupakan satu bagian dari bahan pembuat keju berasal dari hewan yang tidak disembelih. Jika telah ada dua orang muslim yang melihat bahwa keju tersebut dibuat dari minyak hewan yang disembelih, tentulah aku akan memakannya." Beliau ditanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk mendatangi pertemuan yang diadakan pemerintah dan menyaksikannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di depan pintu kalian begitu banyak orang yang ingin dipenuhi hajatnya. Maka undanglah mereka ke tempat kalian dan cukupilah kebutuhan mereka dengan apa yang kalian punya, dan biarkanlah orang yang tidak meminta kebutuhan kepada kalian." Usai pertemuan tersebut, jawaban Amir bin Abdillah ini dilaporkan pada Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan Khalifah memandang tidak ada indikasi menyimpang dan ketaatan atau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah pada diri Amir. Hanya saja api kejahatan belum padam sampai di situ, isu yang membicarakan keburukan Amir bin Abdillah makin gencar, hingga nyaris saja terjadi fitnah antara pembela beliau dengan orang-orang yang menjadi saingannya. Lalu Utsman bin Affan memerintahkan beliau untuk berpindah ke negeri Syam dan menjadikan negeri tersebut sebagai tempat tinggalnya. Khalifah mewasiatkan wali kota Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyambut baik kedatangan dan menjaga kehormatannya. Sampailah hari di mana Amir bin Abdillah memutuskan untuk pindah dari Bashrah. Para sahabat dan murid-murid beliau keluar untuk mengucapkan perpisahan dengan beliau. Mereka mengantar beliau hingga sampai di Marbat. Setibanya di sana beliau berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya adalah penyeru, maka jagalah seruanku." Lalu orang-orang melongok agar dapat melihat beliau dan mereka tenang tak bergerak dan mata mereka tertuju kepada beliau. Sementara beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, orang yang telah menghasut dan mendustaiku serta menjadi sebab terusirnya aku dan negeriku, memisahkan antara diriku dengan para sahabatku, ya Allah sesungguhnya aku telah memaafkannya. Maka maafkanlah dia. Berilah ia karunia kesehatan dalam agama dan dunianya. Limpahkanlah aku,
dia dan juga seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, ampunan-Mu dan kebaikan-Mu wahai yang paling pengasih. Kemudian beliau mengarahkan kendaraannya menuju Syam. Amir bin Abdillah memutuskan hidup di negeri Syam untuk mengisi sisa-sisa umurnya. Beliau memilih Baitul Maqdis sebagai tempat tinggal dan beliau mendapatkan perlakuan baik dan pemimpin Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, dihormati dan dihargai. Tatkala beliau sakit menjelang wafatnya, para sahabat beliau menjenguknya dan mereka mendapatkan beliau sedang menangis. Mereka bertanya, "Apa yang menyebabkan Anda menangis? Padahal Anda memiliki keutamaan ini dan itu." Beliau menjawab, "Demi Allah aku menangis bukan karena ingin hidup lama di dunia atau takut menghadapi kematian. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal. Sungguh, aku berada di antara tebing dan jurang. Bisa jadi ke jannah bisa jadi pula tergelincir ke neraka. Aku tidak tahu di mana aku akan sampai." Kemudian beliau menghela nafas pelan sedang lisannya basah dengan zikrullah. Di sana, di kiblat yang pertama, Haramain yang ketiga, tempat Rasul melakukan Isra, Amir bin Abdillah Etamimi berdiam diri. Semoga Allah menerangi Amir di dalam kuburnya dan membahagiakannya di jannahnya yang kekal. Amin.